Saudara, di Madinah, kalaulah kita umrah sekarang ini akan masuk dari Babun Nisa dan Bab Jibril. Itu di Bab Jibril, pintu keluar itu adalah kuburan daripada Imam Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani, pengarang kitab Matan Takrib. Kuburannya 10 meter dari kuburan Nabi, dekat pintu keluar. Kemarin kita juga ziarah kepada beliau. Itu umurnya lebih dari 100 tahun, tapi rambutnya ubanan aja enggak, giginya enggak ada yang copot, barang atuh. Ketika ditanya, kulitnya enggak keriput walaupun udah tua. Dibilang, kenapa anda ini enggak ada yang keriput, enggak ada yang copot giginya? Kata dia, sebab saya dari dulu mampu menjaga anggota tubuh saya. Pada akhirnya Allah jaga juga saya daripada umumnya orang. Kalau kita masih muda-muda ubanan, itu maknanya dosa kita banyak banget. Sebab sudah waktunya meninggalkan dunia hitam, sudah memasuki dunia putih. Itu isyarat kudu banyak main-main ke tempat yang putih, majlis taklim, masjid, begitu. Begitu kita ini banyak giginya copot, masih muda udah metik, tahu metik gitu, udah nggak ada gigi. Ini menunjukkan dosa kita banyak, kurang pandai menjaga anggota tubuh. Janjinya kata Imam Haddad, man hafidhal jawarih aminal jawarih. Siapa orang yang pandai menjaga anggota tubuh, Allah jaga juga pada akhirnya dari berbagai macam malapetaka. Jadi orang jadi sehat, orang jadi sakit, itu karena kurang pandai daripada menjaga anggota tubuhnya. Itu kayak begitu. Fatihata ila ruhil Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami' ashabi Sayyidina Rasulillah, summa ila jami' atba'ihim wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan yaumiddin, summa ila jami' al-aqtab wal awtad wal abdal wal ahbab wal nuqab wal nujab wal urafa wal umara, khususan jami'i sadatina as-sufiyatil muhaqqiqin wa jami' sadatina al-alawiyyin, wa naqsib bi dhikri sahibi hadzal kitabil mubarak qutbil irsyad ghasil ibadi wal bilad al-habib Abdullah bin al-Haddad suli furu'i syukhi wa li silsilatihi bi an taghashahu bir rahmati wal maghfirati kama jalali min barakatihi masaril manafati fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ya Allah bihim wa bijahim wa bikaramati ma syafa'a wa salama wal afiyah wal baraka wa sa'ada wa sakinah syai'un ilahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, man hafidhal fu'ada hufidha minal fasadi. Man hafidhal fu'ad hufidha minal fasad. Barang siapa menjaga ia akan hatinya, maka terpelihara ia daripada kebinasaan. Artinya pangkal segalanya adalah hati. Siapa orang yang pandai menjaga hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia penjagaan yang kuat
dari berbagai macam malapetaka hati. Begini saudara, di dalam Al-Quran ada surat namanya surat Luqman. Luqman itu orang biasa, bukan nabi, bukan pula rasul, sebab dia mantan budak. Tapi kenapa dia diabadikan sampai Allah berikan hikmah? Karena Luqman Al-Hakim itu orang yang pandai menjaga hati. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin dijelaskan bahwa waktu dia menjadi budak, kata majikannya Luqman, tolong potong kambing, yang enak dibawa pulang, yang gak enak dibagi-bagi sama orang. Karena budak dia nurut sama tuannya, makalah dipotong kambing itu, dibagi kepada masyarakat, dibawa pulang 2 kantong, yang satu isinya lidah, yang satu isinya hati. Tuannya paham yang paling enak tuh ternyata lidah kambing dan hati kambing. Begitu kata tuan. Bulan berikutnya Luqman suruh potong lagi kambing, yang paling enak dibagi ke masyarakat, yang enggak enak dibawa pulang. Yang dibawa pulang oleh Luqman lidah lagi dan hati lagi. Maka kemudian itu kata tuannya, Luqman kamu ini budak enggak? Dijawab enggak. Kalau enggak, apa perintah saya? Bulan lalu kau suruh bawa pulang yang paling enak, bulan ini kau suruh bawa pulang yang paling enggak enak. Tapi kenapa isinya hati lagi, hati lagi? Iya tuan, kalau menurut saya, kalau hati itu bagus, yang lain bagus tuan. Kalau hati itu busuk, yang lain jadi busuk. Maka Luqman, wa ataina Luqmanal hikmah, Luqman diberikan hikmah karena dia pandai menjaga hati. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana Imam Al-Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kalau dia bagus yang lain dipandang bagus, kalau dia busuk yang lain dipandang busuk. Itulah yang disebut hati. Maka kata Imamul Haddad, man hafidhal fuad khufidha minal fasad. Asal pandai menjaga hati, maka dia bakal diberi perlindungan dari berbagai kerusakan-kerusakan. Karena itu di dalam lagu Indonesia Raya pun dikatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu yang kudu dibangun, badan ngikut. Kalaulah badan enggak, badan bungkus. Jadi jiwalah yang dipandang oleh Allah, sementara badan tempat dipandang makhluk-makhluknya. Makanya dalam hadis yang sahih Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan, sebagaimana Imam Muslim dituliskan dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pandang kita punya rupa, kita punya harta, tetapi yang dipandang hati kita. Kenapa? Karena ini hati yang paling bagusnya. Karena itu saudara sekalian, pandai-pandailah menjaga hati, karena dari hati ini sentral segalanya. Jadi tangan, kaki, mata ini namanya rakyat, hati itu namanya raja. Rakyat itu nurut,
kita lewat di jalan, ada orang yang kita benci, kemudian ada gang, kira-kira kaki kita belok nggak? Siapa yang nyuruh? Ya hatilah yang nyuruh. Karena itu hati sentral segalanya, hati. Maka hati ini harus dijaga, begitu, jangan terkotori. Sampailah dikatakan dalam hadis, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat pembawa bahagia tidak bakalan masuk di rumah yang ada anjingnya. Bila mana di rumah itu ada anjingnya, nggak bakalan bahagia. Bila kita dirasa hidup kita belum bahagia, pastikan di rumah kita ada anjingnya. Apa itu anjing? Anjing itu dikasih makan dikit, melet-melet, dikasih makan banyak, melet-melet juga. Bila ada orang dikasih rezeki dikit ngeluh, banyak ngeluh melulu, ini namanya di hatinya ada keanjing-anjingannya, enggak bahagia. Itu begitu. Berikutnya kata Imam Haddad, man hafidhal jawarih amina minal jawaih. Man hafidhal jawarih amina minal jawarih. Barang siapa menjaga ia akan anggota tubuhnya, maka selamat ia akan segala malapetaka. Jadi di samping pandai menjaga hati, haruslah menjaga lidah, menjaga anggota tubuh, yaitu tangan, kaki, perut, kemaluan, mata, lidah, telinga. Ada 7 anggota yang harus dijaga. Siapa pandai menjaga anggota zahir, tangan, kaki, perut, kemaluan, mata, telinga, lidah, amina minal jawaih, maka dia bakal selamat dari berbagai macam penyakit. Di Madinah, saudara, di Madinah, kalaulah kita umroh sekarang ini akan masuk dari babun Nisa dan bab Jibril. Itu di bab Jibril, pintu keluar itu adalah kuburan daripada Imam Abu Suja Ahmad bin Husain al-Asfahani, pengarang kitab Matan Takrib. Kuburannya 10 meter dari kuburan Nabi, dekat pintu keluar. Kemarin kita juga ziarah kepada beliau. Itu umurnya lebih dari 100 tahun, tapi rambutnya ubanan aja enggak, giginya enggak ada yang copot. Barang atuh, ketika ditanya kulitnya enggak keriput walaupun udah tua. Dibilang kenapa anda ini enggak ada yang keriput, enggak ada yang copot giginya? Kata dia, sebab saya dari dulu mampu menjaga anggota tubuh saya. Pada akhirnya Allah jaga juga saya daripada umumnya orang. Kalau kita masih muda ubanan, itu maknanya dosa kita banyak banget. Sebab sudah waktunya meninggalkan dunia hitam, sudah memasuki dunia putih. Itu isyarat kudu banyak main-main ke tempat yang putih, majlis taklim, masjid, begitu. Begitu kita ini banyak giginya copot, masih muda udah metik, tahu metik gitu, udah nggak ada gigi. Ini menunjukkan dosa kita banyak, kurang pandai menjaga anggota tubuh. Janjinya kata Imam Haddad, man hafidhal jawarih amina jawarih. Siapa orang yang pandai menjaga anggota tubuh, Allah jaga juga pada akhirnya dari berbagai macam malapetaka. Jadi orang jadi sehat, orang jadi sakit, itu karena kurang pandai daripada menjaga anggota tubuhnya. Itu kayak begitu. Kemudian kata Imamul Haddad, kadal aqilu an la yakuna lahu aduun. Kadal aqilu, hampir-hampir orang yang berakal cerdas, yaitu bahwa tidak ada baginya musuh.
Kalau orang itu cerdas akalnya dengan orang yang bodoh itu berbeda. Orang yang cerdas tuh kalau mau dilihat musuhnya tak banyak, paling atuh dua, hampir tidak ada musuh. Kenapa? Setiap yang memandang dia menyukainya, karena memiliki kecerdasan akal, bagusnya ide, bagusnya pola pikir. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabarani, Imamul Baihaqi juga riwayatkan di dalam Syu'abul Imannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul aqli ba'dal imani billah at-tawaddudu ilan nas." Pangkalnya kecerdasan akal sesudah beriman kepada Allah, dicintai orang-orang. Jadi hendaklah kita memiliki kecerdasan akal. Bagaimana cara kita mencerdaskan daripada spiritual kita? Di antaranya banyak-banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa mencerdaskan daripada akal kita. Itu di antara cara-cara kita untuk akal cerdas. Sebagai isyarat, kalau orang bodoh banyak dibodoh-bodohin orang. Lihat orang bodoh, dia kayak dorong metro mini. Dorong metro mini. Jadi metro mini mogok, kita dorong, udah jalan mau ditinggal. Itu orang bodoh. Suruh nyoblos-nyoblos saja orang, akhirnya mau ditinggal aja, dikerjain. Ya itulah nasib orang bodoh. Begitu kayak begitu nasib. Inilah Imamul Haddad nasihatin kita. Kemudian kadal ahmaku an la yakuna lahu sadiqun. Nyaris orang yang dungu, yaitu bahwa tidak ada baginya teman akrab. Kalau orang bodoh sebaliknya, hampir orang bodoh tuh kurang ada teman. Bagaimana ya? Ditaruh di depan enggak jalan, ditaruh di belakang nendang-nendang kaki. Orang bodoh begitu, di depan gak bisa, di belakang ngeganggu, adanya megelin, muyengin, disebut musingin. Itulah ahmak. Orang dungu begitu. Orang dungu itu menggelin. Kadal ahmaku alla yakuna lahu sadiq. Nyaris orang yang dungu tak ada teman, sedikit temannya, susah mau berteman sama dia, ndak bisa nolongin dia, adanya menggelin. Begitu. Maka yang paling bagus itu kita harus berteman dengan orang yang berakal cerdas. Begitu, nanti kita akan ke bawah bagus. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Manhajus Sawi. Dijelaskan di sana, man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana asluhu minal asyrar, wa man sahibal asyrar sara minal asyrar wa in kana asluhu minal akhyar. Siapa orang yang berteman dengan orang buruk, maka dia menjadi buruk meskipun asalnya orang baik, keturunan mulia. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab itu orang mulia, bergaul dengan Abu Jahal, bergaul dengan Walid bin Mughirah, bergaul dengan Mut'im bin Adi, dan begitu banyak pembesar-pembesar Quraisy yang membangkang. Akhirnya orang ningrat jadi jelek. Berbeda dengan Salman Al-Farisi.
Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana aslimul asyrar. Salman Al-Farisi itu anak tukang jaga kelenteng di Persia, di Iran. Bapaknya nggak jelas bin siapa, maka Salman nggak ada binnya, Salman Al-Farisi nggak jelas, pokoknya Salman orang Persia, tapi bergaul dengan Nabi Muhammad, bergaul dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bergaul dengan orang-orang mulia. Sampai Nabi katakan dalam hadis yang sahih memuji Salman, Salmanu minna ahlul bait, Salman keluarga kita. Kenapa? Baik. Rambutan busuk bergaul dengan rambutan bagus dinilai bagus. Kencing asalnya dari air putih yang suci, tapi karena dia bergaul dengan perut yang banyak najisnya, maka kencing pun walaupun asalnya suci terhitung najis. Maka pandai-pandailah kita memilih teman agar supaya kita tidak rusak. Tidak sedikit yang merusak kita adalah teman sendiri, teman yang bagus. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam Musnadul Firdaus dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Anas bin Malik dinasihati oleh Nabi, ya Anas, aksir minal asdiqa. Ya Anas, wahai Anas bin Malik, banyakin teman-teman yang baik. Fa innakum syifa'u ba'dukum min ba'din. Sebab teman itu nolongin satu dengan yang lain. Teman yang baik, bergaul sama yang baik enak, bergaul sama yang baik ada aja jalannya. Mampir ke rumah sini kasih bakso, mampir ke rumah sini kasih kopi. Benar nggak Pandang? Ya Allah, itu banyakin teman yang baik. Ada aja begitu, ada aja. Jadi teman-teman yang baik itu adalah hal yang paling penting. Bahkan ketika orang berteman dengan orang baik, temannya surganya tinggi, dia rendah, dia minta sama Allah, ya Rabb, teman saya ini dulu bareng sama saya, suka bonceng saya sama dia, begitu, ya Rabb, jangan rendahlah, bareng surganya, bisa bareng, syafaat. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Begitu. Berikutnya kata Imam Haddad, terakhir, fi asfaril arbah rahatul arwah wal ashbah wa fi asfaril akhtar ta'abud zawahiri wal asrar. Fi asfaril arbah, pada perjalanan keuntungan-keuntungan, yakni perjalanan menuju kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan, baca sholawat, baca Quran, baca dalail, baca ratib, taklim, namanya asfaril arbah, perjalanan menguntungkan. Rahatul arwah, yaitu ada kesenangan jiwa, wal asbah, dan badan. Di dalam baca sholawat, jiwa jadi bahagia, badan pun jadi sehat. Nampak badan diporsil, tapi tidak joplak dia punya badan. Kenapa? Ada asfarul arbah, perjalanan menuju kepada Allah. Kalau kita pengen jiwanya bahagia, badannya sehat, jiwanya kuat, jalanlah kita pada jalan menuju kepada Allah. Suluk, menempuh sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'ad dzalikal fawzul 'adzim. Itu asfaril arbah. Tapi sebaliknya, wa fi asfaril akhtar,
pada perjalanan duniawi, perjalanan mengejar duit, perjalanan mencari jabatan, perjalanan menuju kepada kepangkatan, ta'abud zawahiri wal asrar, yaitu ada keletihan badan dan jiwa. Maka tinggal kita pilih, maukah kita menempuh jalan yang meletihkan badan, maukah kita menempuh jalan yang menyenangkan badan. Kalau mau, jalanlah kita menuju suluk, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan bahagia dengan kita suluk menempuh jalan-jalan yang ditempuh oleh salafus salih. Di sana ada kebahagiaan. Kadang orang dikata miskin tapi dia merasa dia kaya, enggak merasa susah. Di dalam perjalanan duniawi, orang disebut kaya tapi masih merasa susah. Maka kalau kita pengen bahagia hidup, kuncinya adalah jalanlah kita pada jalan salafus salih. Kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfadhan hadhil wasaya aminah, minha taubah, minha al-qana'ah, minha zuhdu, minha tawakkulu, minha talabul ilm, minha hifdul awqat, dan seterusnya. Kita harus bertaubat kepada Allah, kita harus memiliki qana'ah. Kalau orang kaya kita zuhud, kalau miskin kita qana'ah. Kita harus tawakal kepada Allah, menuntut ilmu, harus memanage waktu, dan membaca sholawat. Itulah asfarul arbah. Di sanalah ada kebahagiaan, di sana ada kesenangan, di sana ada kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia, perjalanan yang harus ditempuh adalah perjalanan spiritual. Di sanalah letak kemuliaan seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk suluk menuju kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma innana jami'an qad qara'na al-Qur'an al-'azim min awwalihi ila akhirih, wa qad qara'na surat al-Fatihah, wa qad qara'na wa khatamna hadzal kitab al-mubarak. Nuhdi sawaba dzalika ila hadrati nabiyyina habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa man tanasala minhuma minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa kafatil muslimin, summa ila ruhi jami sadatina sufiyatil muhaqqiqin, summa ila arwahi jami sadatina al-alawiyyin, summa ila ruhi sahibi hadzal kitabil mubarak kutubil irsyad wa ghausil ibad wal bilad al habib Abdullah bin al Haddad sulihi furu'i syuyukhi wa ahli silsilatihi wa jami' ahli tariqatihi. Allahumma qaddis asrarahum wa nawwir daraihahum wa a'li darajatihim wa zidhum tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa wazid man syarrafahum wa azzamahum min muhibbihim wa qurra'i kutubihim wa man salaka tariqatahum tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa ajran 'azima. Allahumma ja'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum
حفرة من حفر النيران إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قراءتنا هذه إتقا لهم من النار، فداء لهم من النار، فكاكا لهم من النار، سترا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسببا لدخولهم الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ببركة صاحب هذا الكتاب المبارك الإمام الحداد نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال، يا مصلح القلوب والبال، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في علومنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في معيشتنا، وبارك لنا في جميع أمورنا، وبارك لنا في أولادنا، ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من الشر والجهل والضر والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بركة إمام الحداد وببركة حكمه بلغنا وبلغ أهلنا وبلغ أولادنا وبلغ جماعتنا إلى زيارة بيت الله وزيارة رسول الله miraran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana wa wasi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri abidna ya rabbana wa ya maulana. Allahumma inna nas'aluka hubba rasulillah wa hubba man yuhibbu Rasulullah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati Rasulillah, wa nas'aluka ya Allah hubba ahli baiti Rasulillah wa hubba man yuhibbu ahla baiti Rasulillah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati ahli baiti Rasulillah, wa nas'aluka ya Allah hubbal awliya wa hubba man yuhibbul awliya wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil awliya, wa nas'aluka ya Allah hubbal ulama wa hubba man yuhibbul ulama wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil ulama, wa nas'aluka ya Allah hubbas salihin wa hubba man yuhibbus salihin wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa ala sahibi hadzal kitabil mubarak wa ala jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa dhul jannata mal aba'i wal awliya'i wal ummahat bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'at. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Allahumma ij'alna mimman yashhaduna lailatal qadri, Allahumma ij'alna mimman yashhaduna lailatal qadri, Allahumma ij'alna mimman yashhaduna lailatal qadri, wa alla tad'a lana fi hadha syahril mubarak dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dzakarta wa la faqiran illa ghnaita wa la madinan illa daita wa la maridan illa syafaita wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa damarta wa qasamta wa kabbatta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana ya Allah
wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.